wallet, pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah. And you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, never drop it low. Mama call happy with the grow. Never ever fall for a thotty, that's a no. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang materi, energi, dan daya dukung lingkungan. Sebelumnya izin memperkenalkan kelompok kami, yaitu Ahmad Safak Farutobib, Miftahul Jannah, Andarisa Rahmadini, Novan Cahya Saputra, dan saya sendiri Panji Akbar Bahari. Baiklah, materi yang pertama akan saya bacakan, yaitu tentang materi penyusunan sebuah lingkungan. Menurut Otto Sumarwoto menyatakan manusia seperti halnya dengan makhluk hidup berinteraksi dengan lingkungan hidupnya. Ia mempengaruhi lingkungan hidupnya dan sebaliknya, ia dipengaruhi lingkungan hidupnya. Otto Sumarwoto menjelaskan pula bahwa sifat lingkungan ditentukan oleh bermacam-macam faktor sebagai berikut: A. Jenis dan jumlah masing-masing jenis unsur lingkungan hidup tersebut. B. Hubungan atau interaksi antara unsur dan lingkungan hidup itu. C. Kelakuan atau kondisi unsur lingkungan hidup. D. Faktor non-material, suhu, cahaya, dan kebisingan. Unsur terbagi menjadi 3. Yang pertama itu unsur hayati, biotik. Biotik adalah komponen lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup. Pada pokoknya, makhluk hidup dapat digolongkan berdasarkan jenis-jenis tertentu, misalnya golongan manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup berdasarkan ukurannya digolongkan menjadi mikroorganisme dan makroorganisme. Manusia merupakan faktor biotik yang mempunyai pengaruh terkuat di bumi ini, baik dalam pengaruh memusnahkan dan melipatkan atau mempercepat penyebaran hewan dan tumbuhan. B. Unsur fisik abiotik. Abiotik adalah istilah yang digunakan untuk menyebut sesuatu yang tidak hidup, benda mati. Komponen abiotik merupakan komponen yang terdiri dari benda-benda tak hidup secara terperinci. Komponen abiotik merupakan keadaan fisik dan kimia di sekitar organisme yang menjadi medium dan substrat untuk menunjang berlangsungnya kehidupan organisme tersebut. C. Unsur sosial budaya. Unsur sosial budaya adalah lingkungan sosial dan budaya yang dibuat manusia dan merupakan sistem nilai, gagasan, dan keyakinan dalam pengertian lingkungan hidup dan unsur berperilaku sebagai makhluk sosial. Unsur ini berperan dalam perubahan lingkungan demi memenuhi kebutuhan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Hai, perkenalkan nama saya Andarisa Rahmadini dengan NPM 20110104. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian dan jenis-jenis energi di lingkungan. Langsung saja ke materinya. Energi merupakan sesuatu yang bersifat abstrak dan susah dibuktikan namun dapat dirasakan. Tanpa adanya energi, manusia atau makhluk hidup lainnya akan kesulitan dalam melaksanakan atau melakukan sesuatu kegiatan. Energi tidak dapat diciptakan atau dapat dimusnahkan, melainkan hanya bisa diubah atau dikonversi menjadi bentuk lainnya sesuai dengan hukum kekekalan energi. Energi dibagi menjadi 2. Yang pertama ada energi terbarukan dan energi tak terbarukan. Sebagai kekuatan utama dalam kehidupan, energi memiliki banyak macam bentuk yang dimanfaatkan dan bekerja sesuai dengan kebutuhannya atau suatu zat-zat tertentu. Yang ketiga ada energi kinetik atau gerak yang dihasilkan oleh suatu gesekan benda, yang mana semakin besar gesekan, semakin besar pula energi kinetik yang dihasilkan. Yang keempat ada energi potensial. Energi potensial ini dimiliki oleh suatu benda karena posisi atau kedudukannya terhadap suatu acuan atau yang dipengaruhi oleh gerakan gravitasi. Yang kelima ada energi bunyi atau dihasilkan dari suatu benda yang bergetar. Dan yang terakhir, yang keenam, energi cahaya, yang mana energi ini merupakan jenis energi yang diperoleh dari benda-benda yang mampu. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Syafa Akhir Tobib dengan NPM 2011010514. Di sini saya ingin menyampaikan tentang pengertian daya dukung lingkungan. Baik, definisi daya dukung lingkungan atau carrying capacity yang lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, jumlah organisme atau spesies khusus secara maksimum dan seimbang yang dapat didukung oleh suatu lingkungan.
jumlah penduduk maksimum yang dapat didukung oleh suatu lingkungan tanpa merusak lingkungan tersebut. Kemudian jumlah makhluk hidup yang dapat bertahan pada suatu lingkungan dalam periode jangka panjang tanpa membahayakan lingkungan tersebut. Kemudian jumlah populasi maksimum dari organisme khusus yang dapat didukung oleh suatu lingkungan tanpa merusak lingkungan tersebut. Dan yang terakhir, rata-rata kepadatan suatu populasi atau ukuran populasi dari suatu kelompok manusia di bawah angka yang diperkirakan akan meningkat. Dan di atas angka yang diperkirakan untuk menurun disebabkan oleh kekurangan sumber daya. Kapasitas membawa akan berbeda untuk tiap kelompok manusia dalam sebuah lingkungan tempat tinggal, disebabkan oleh jenis makanan, tempat tinggal, dan kondisi sosial dari masing-masing lingkungan tempat tinggal tersebut. Kemudian, saya ingin menjelaskan tentang komponen-komponen daya dukung lingkungan menurut Han. Daya dukung lingkungan hidup terbagi menjadi dua komponen, ya. Penyediaan supportive capacity, kapasitas tampung limbah terbatas pada kapasitas kemampuan penyediaan sumber daya alam, terutama berkaitan dengan kemampuan lahan serta ketersediaan dan kebutuhan akan lahan dan air dalam suatu ruang atau wilayah. Oleh karena kapasitas sumber daya alam tergantung pada kemampuan, ketersediaan, dan kebutuhan akan lahar dan air. Penentuan daya dukung lingkungan hidup dalam pedoman ini dilakukan berdasarkan 3 pendekatan. Yang pertama, kemampuan lahan untuk alokasi pemanfaatan ruang. Yang kedua, perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan lahan. Dan yang ketiga, perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan air. Berbagi pengetahuan itu baik. Berbagi pengetahuan itu baik, apalagi kita bisa menerapkannya dengan bagi pula jaga dan pelihara lingkungan di sekitar kita, agar kita senantiasa bisa menikmatinya sampai anak cucu kita kelak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya adalah Novan Cahya Saputra dengan NPM 2011010503. Baiklah, di sini saya akan menerangkan apa itu faktor-faktor penentuan daya dukung lingkungan. Apa sih faktor-faktor yang menentukan daya dukung lingkungan itu? Di sini, faktor-faktor itu terbagi menjadi 3. Faktor yang pertama adalah ketersediaan bahan atau material. Ketersediaan material bahan dimaksud adalah material untuk dijadikan atau sebagai makanan. Bagaimana lahan yang tersedia mampu diolah ataupun terolah secara sendiri maupun secara alami. Untuk mampu menyediakan sumber pokok makanan spesies, sehingga organisme mampu bertahan hidup dalam jangka waktu yang lama secara terus-menerus. Lalu di faktor yang kedua adalah ketersediaan energi. Ketersediaan energi bagi makhluk hidup yang berada di suatu wilayah dimaksudkan untuk digunakan sepenuhnya untuk keperluan hidupnya. Energi bagi makhluk hidup seperti manusia sangat dibutuhkannya untuk melakukan kerja, kegiatan, dan pergerakan yang perlu menurut kebutuhannya masing-masing. Tanpa energi di bumi, maka sudah pasti tidak ada kehidupan. Tidak ada matahari, maka tidak ada tumbuh-tumbuhan yang bisa hidup dan berkembang. Dan secara berantai tidak akan ada hewan herbivora, hewan karnivora, dan seterusnya. Lalu jika itu terjadi, maka tidak akan ada yang hidup di permukaan bumi ini. Lalu faktor yang ketiga adalah interaksi di antara organisme-organisme. Bagaimana proses interaksi di antara organisme ataupun komponen lingkungan? Apakah proses interaksi menghasilkan manfaat ataukah tidak? Jika tidak, maka daya dukung tidak mampu menahan proses interaksi sehingga dapat mengakibatkan ambruknya lingkungan serta merugikan semua pihak dalam ekosistem tersebut. Jadi, menurut saya itu adalah 3 faktor-faktor yang perlu diketahui. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, materi selanjutnya yaitu prinsip pemeliharaan daya dukung lingkungan. Prinsip pemeliharaan daya dukung lingkungan dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu prinsip sikap hormat terhadap alam. Yang kedua yaitu prinsip tanggung jawab. Prinsip sikap hormat terhadap alam ialah manusia harus mempunyai hak kewajiban sesama makhluk hidup untuk berada hidup,
tumbuh dan berkembang biak secara alamiah sesuai dengan tujuan penciptanya. Untuk itu manusia harus melestarikan, menjaga, melindungi, dan merawat alam sekitar beserta isinya. Tidak diperbolehkan merusak alam tanpa alasan yang dibenarkan secara moral. Contohnya yaitu melakukan reboisasi hutan, tidak menebang pohon, membuang sampah pada tempatnya. Prinsip yang kedua yaitu prinsip tanggung jawab. Prinsip tanggung jawab ini sejatinya pada kita semua. Maksudnya itu, jika alam dihargai sebagai bernilai pada dirinya sendiri, maka rasa tanggung jawab ini akan muncul pada diri kita sendiri. Dengan contohnya sebagai berikut. Yang pertama adalah merasa perlu atau merasa ingin merawat pohon dan tanaman dengan baik. Yang kedua yaitu menjaga lingkungan sekitar, dan yang terakhir adalah membuang sampah pada tempatnya. Baiklah, cukup sekian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.